Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Puji Lestari. Dalam hal ini akan mempresentasikan sedikit bagaimana cara membuat blog. Sebelumnya saya buat dulu blog. Blog yang sudah saya buat namanya belajar mat asyik di .blogspot.co.id. Saya masuk ke blogger.com. Di sini saya akan memposkan beberapa artikel. Sebelumnya saya akan mengisi dulu kolom profil saya dengan identitas pribadi atau identitas lain yang bisa dilihat oleh publik. Ini adalah profil saya, nama, kemudian tempat tugas, kemudian apa saja peminatan saya dan lain sebagainya. Ini bisa kita lihat di blogernya sendiri. Kemudian saya akan mencoba mengisi blognya dengan beberapa artikel. Caranya kita lihat blognya. Mohon maaf sebelumnya, ini ada yang sudah dibuat. Kita akan klik post, kemudian kita klik entry baru. Nah, kebetulan saya akan mencoba membuat beberapa artikel yang berhubungan dengan kelas 9. Sebelum saya menyusun, saya membuat dulu rencana pembuatan blog yang sudah saya tampilkan dalam bagan seperti ini. Ini adalah identitas, kemudian tempat kerja, bidang mata pelajaran, kemudian apa saja yang akan disampaikan dalam blog tersebut. Rencananya dalam blog tersebut akan saya isi dengan materi kelas 9 dan juga beberapa materi terkait dengan edukasi secara umum bisa dinikmati oleh masyarakat umum. Ini adalah rencana blog yang sudah saya buat. Rencana blognya yaitu yang ini adalah yang sudah saya buat pertama kali. Kemudian berikutnya adalah pola bilangan. Ini bisa kita lihat dari tampilan blogger di sini di post. Saya sudah membuat beberapa artikel termasuk pola bilangan yang akan kita bahas sebetulnya. Nah, di sini misalkan kita belum memasukkan, maka sebetulnya saya akan mengisi dari entry dengan judul pola bilangan. Kemudian saya isi dari word yang sudah saya buat sebelumnya, artikel tinggal di copy, kemudian kita pastekan seperti ini. Kemudian saya isi dengan saya tambahkan gambar. Caranya seperti ini. Kita buka upload image, kemudian kita klik dari gambar yang sudah ada di komputer kita add. Ya, saya akan lanjutkan. Tadi kita sudah melihat bagaimana cara masukkan artikel. Saya coba buka lagi blognya. Artikel yang tadi sudah tersimpan tadi, ini saya buka dulu. Saya edit karena ada beberapa perbaikan. Tadi seperti ini kita lakukan juga dengan cara yang sama tadi, mengisi atau meng-add
gambar seperti ini. Pilih file dari picture, seperti ini, pola 2 dan seterusnya, di open, select. Nah, seperti ini. Kemudian bagaimana caranya kita ingin mengisi atau memasukkan video. Misalnya di sini gambar-gambar sudah terpenuhi semua. Kemudian kita memasukkan video. Video kita masukkan, misalnya saya tidak punya video yang kapasitasnya kecil, maka saya ambil dari YouTube. Saya ketikkan yang berhubungan dengan materi yang akan saya sampaikan, misalnya pola bilangan. Maka contoh saya klik ini, kemudian kita pilih, maka videonya akan masuk. Bagaimana kemudian kita ingin memasukkan musik? Caranya kita masuk ke Google Drive kita. Ini ada musik seperti ini. Kemudian kita buka, kita klik buka di jendela baru. Kemudian di sini ada sematkan item, di sini ada item. Kita copy, kemudian kita bawa ke blog kita tadi. Kemudian kita klik di sini HTML. Bagian bawah kita tulis, di copy, dipastekan yang tadi. Kemudian kita kembali lagi ke sini seperti ini. Coba kita bunyikan. Nah, seperti ini. Kita bisa atur settingnya dengan mengganti tampilannya di HTML ini dengan kapasitas yang dengan lebar yang lebih kecil, misalnya 400 seperti ini. Kemudian baru kita publikasikan. Nah, seperti ini. Kita tulis pola bilangan. Sebetulnya saya sudah membuat artikel pola bilangan beberapa kali seperti ini. Tapi untuk pembelajaran ini kita ingin mengulang dari pertama, sehingga saya ulang. Yang ini kita hapus saja. Ya, inilah artikel yang sudah saya muat, pola bilangan dan barisan serta deret bilangan. Kita bisa lihat seperti ini. Di sini sudah ada artikel, kemudian gambar, kemudian di sini ada video, dan di sini ada musik juga, masukkan file musik. Meskipun ini belum tertata dengan rapi, kita bisa edit. Nah, kemudian kita akan mencoba membuat 10 soal yang kita buat dari Propose. Caranya kita buka www.propose.com, kita login dengan nama kita buat dulu, kemudian kita buat kuisnya langsung di sini. Kuisnya dengan create quiz. Nah, seperti ini. Kita ambil yang multiple, nanti bentuknya seperti ini. Kita tuliskan namanya, misalnya soal matematika pola bilangan dan barisan, dan pola bilangan dan barisan serta deret bilangan. Kemudian sini kita tuliskan dengan tepat. Kita kerjakan soal-soal berikut dengan tepat. Di save. Ada beberapa metode yang bisa kita gunakan. Biasanya kita pilih multiple choice. Sini sebagai contoh saya ambil
soalnya yang sudah saya buat dari Word, kita tinggal pindahkan saja di sini. Di sini soal nomor 1, pola bilangan yang kurang tepat, ini kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Untuk opsinya juga kita copy paste. Demikian seterusnya sampai dengan pilihannya. Ketika kita opsinya ada 5, maka kita buat 5. Kalau hanya 4, kita buat 4. Seperti ini. Kemudian ada pengaturannya, image-nya kita off-kan saja. Kemudian ini kita centang, kemudian dan, maka tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, kita bisa tambahkan berikutnya dengan pertanyaan berikutnya yang kita sudah buat di Word tadi, seperti ini. Nah, ini kemudian menjadi 10 soal yang bisa kita uji coba. Di sebelumnya saya sudah membuat, kemudian akan tampilannya menjadi seperti ini. Sebentar. Saya ulangi lagi. Jadi setelah saya buat, maka di sini akan ada, kita save, maka akan menjadi kuis kita. Saya ulangi. Nah, ini adalah soal yang sudah saya buat. Kemudian di sini harusnya kita edit setting. Ini soal-soal yang sudah saya buat adalah ini. Setelah diperbaiki tadi, kita copy paste dan seterusnya, maka ini kita masukkan ke dalam logger kita. Sehingga di sini saya memasukkan soal pola bilangan. Mohon maaf, di sini ya kita bisa lihat soal matematika pola bilangan. Ini sudah dipublikasikan kemarin, dan kemudian ada tanggapan dari interaksi dengan murid. Sini saya lihat tampilannya, sudah ada sekitar 17 orang interaksi dengan murid yang sudah membukanya dan saling bertanya. Sini ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh AAS Asia. Bagaimana cara belajar memahami pola bilangan? Nah, saya jawab dengan seperti ini. Ini adalah komunikasi dengan murid. Kemudian ketika kita ingin membuat blog ini tampak lebih baik, maka kita bisa munggah template-nya atau background-nya menjadi bermacam-macam. Yang saya pakai adalah yang bertemakan rumput. Kita akan lebih asik lagi melihat tampilannya ketika kita buka laman dari blogspot-nya.
Ini adalah tampilan